Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian tentang fikih munakahat. Dan lebih spesifiknya lagi, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan respon, ingin memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang telah masuk kepada kami melalui nomor admin channel YouTube MZT Malang Raya, yang mana sebelum kami memberikan respon dan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut, kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kami sehingga respon dan tanggapan yang kami sampaikan tetap senantiasa berada pada jalur Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita bahas bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, bisa menjadi barokah untuk keturunan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang telah masuk kepada nomor admin dari channel YouTube kami adalah: semisal saya jima di siang bulan Ramadan, tapi saya mampunya ngasih makan 60 orang fakir miskin. Ngasih makannya saya dengan cara nasi bungkus. Hukumnya bagaimana? Nah, ini bunyi pertanyaannya seperti demikian. Dari pertanyaan yang seperti ini, kami menyampaikan bahwa kalau memang terjadi jima, hubungan badan antara suami istri, dan kemudian suami istri ini melakukan hubungan badan itu pada siang hari bulan Ramadan, yang mana mereka melakukan hubungan seperti ini, mereka berdua dalam keadaan puasa, atau hanya suaminya saja yang melakukan puasa sedangkan istrinya dalam keadaan berhalangan, misalkan seperti itu, atau dalam keadaan uzur misalkan. Dan si suami melakukannya dalam kondisi mutawa'ah, memang dia itu punya kesengajaan melakukan hubungan badan itu tanpa didahului dengan iftar terlebih dahulu sehingga puasa si suami ini menjadi rusak, menjadi fasad betul-betul karena tindakan jima itu sendiri. Maka rusaknya puasa si suami karena perbuatan yang seperti demikian ini menyebabkan munculnya ketentuan membayar kafaroh. Dan kafaroh untuk tindakan pelanggaran yang seperti ini memang harus berurutan, mulai dari membebaskan budak perempuan yang muslimah dan dia memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Kalau tidak mampu, maka pindah pada grade yang kedua, yaitu melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika seandainya berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu karena hal-hal uzur tertentu, maka si laki-laki ini atau si suami ini diperkenankan untuk pindah kepada grade yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, pertanyaannya, si suami ini memberikan makan bukan dalam bentuk bahan makanan pokok, bukan dalam bentuk mentahnya, tapi memberikan nasi bungkus. Bolehkah membayar kafarah seperti ini dengan menunaikan, dengan membayarkan nasi bungkus? Untuk menjawab ini, maka hukumnya adalah tidak diperkenankan. Karena yang dimaksud kafarah ketiga, kafarah pada grade yang ketiga ini adalah dengan sifatu zakatul fitri, menggunakan bahan makanan pokok sebagaimana ketentuan yang berlaku pada zakat fitrah. Artinya, kalau memang masyarakat yang hidup di sekeliling pelaku pelanggaran itu makanan pokoknya adalah nasi, maka yang dikeluarkan adalah beras. Kalau misalkan orang-orang di sekelilingnya itu makanan pokoknya adalah jagung, artinya nasi jagung, maka yang dikeluarkan adalah jagung mentahnya, biji-bijian jagung mentahnya, dan seterusnya, sesuai dengan makanan pokok apa yang ada di daerah pelaku pelanggaran ini ada. Yang mana keterangan ini sebagaimana pernah dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Minhajut Thalibinnya beliau. Sekaligus juga kemudian diberikan keterangan tambahan, disyarahi oleh beliau Syekh Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab Mughniul Muhtaj beliau.
Al-Imam An-Nawawi dalam masalah ini memberikan keterangan dengan menyebutkan tentang grid yang ketiga, membayar kafarah dengan grid yang ketiga. Beliau menyatakan aulahiqahu bisawmi masyaqqatun syadidatun au khafa ziyadata maradin kaffara bi it'ami sittina miskinan au faqiran la kafiron wala hashimiyan wala muttalibiyan sittina muddan mimma yakunu fitratan, yang mana kalau diartikan seandainya saja pelaku pelanggaran ifsadus shaum, merusak puasa di bulan Ramadan ini menggunakan pelanggaran jima, yang dia kemudian wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata kalau dia itu melakukan berpuasa 2 bulan berturut-turut, malah lahiqahu bisawmi masyaqqatun syadidah. Dia akan mendapati dirinya tidak mampu karena ada masyaqqah yang syadidah. Ada kesulitan yang sangat berat sekali dia temui pada dirinya atau dalam kesehariannya. Au khafa ziyadata maradin, atau seandainya dia melakukan atau memaksakan puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia akan menjadi sakit, sehingga sakitnya kemudian bukan malah sembuh, malah menjadi semakin parah. Bagaimana kalau dia seperti itu? Kata beliau, katanya Imam Nawawi, kaffaro bi it'ami sittina miskinan au faqiron. Maka dia diperkenankan untuk membayar kafaroh dengan cara memberi makan, it'am, memberi makan kepada 60 orang miskin atau fakir. La kafiron, tapi kafaroh memberi makan ini tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Wala hashimiyan, tidak boleh juga diberikan kepada keturunan atau orang-orang dari kalangan Bani Hashim. Wala muttalibiyan, tidak boleh juga diberikan kepada kalangan Bani Muttalib. Yang mana kafaroh yang diberikan atau it'am, memberikan makan yang diberikan kepada orang miskin atau orang fakir ini sittina muddan. Di total jumlah semuanya adalah 60 mud. Nah, 60 mud ini seperti apa? Gambarannya, bentuknya seperti apa? Beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan mimma yakunu fitratan, yaitu makanan yang ini dianggap sah sebagai zakat fitrah. Seperti apa ketentuan zakat fitrah berlaku pada orang tersebut, maka seperti itu pula lah ketentuan yang berlaku untuk membayar kafaroh pada grid yang ketiga ini. Artinya berarti kalau kita berangkatnya dari mazhab Imam Syafi'i, yang mana ketentuan dalam mazhab Imam Syafi'i itu menggunakan bahan makanan pokok, dan kita orang Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, maka yang kita keluarkan bukan nasinya, tapi berasnya. Kalau nasinya berarti ini sudah bukan lagi bahan makanan pokok, tapi dia adalah bentuk makanan jadinya. Sebagaimana kita dilarang, dianggap tidak sah kalau menunaikan zakat fitrah dengan menggunakan nasi. Seandainya saja ada masyarakat muslim yang ingin membayar zakat fitrah dengan mengambil 3 kilo beras misalkan, lalu kemudian dia tidak memberikan 3 kilo beras, tapi dia memberikan 3 kilo nasi. Artinya 3 kilo beras ini dimasak hingga kemudian menjadi nasi. Nasi ini kemudian dibayarkan kepada panitia. Maka zakat yang seperti ini merupakan zakat yang tidak sah. Kenapa? Karena yang dibayarkan adalah dalam bentuk nasi. Harusnya ketentuannya zakat yang dibayarkan masih dalam keadaan bahan makanan pokok yang masih mentah. Sehingga dalam masalah kafaroh ini juga seperti demikian. Yang dibayarkan adalah dalam bentuk mentahnya. Dan ini kemudian dijelaskan, diberikan keterangan tambahan oleh Syekh Khatib Syarbini dalam syarahnya, dalam ketika Imam Nawawi itu mengatakan yakunu fitratan, Syekh Khatib Syarbini mengatakan fatukhraju min ghalibi quti baladil mukaffir fala yujzi'u nahwud daqiqi wassawiqi wal khubzi. Maka yang dikeluarkan adalah ghalibnya kutul balad, umumnya bahan makanan pokok yang ada di daerahnya mukafir, orang yang melaksanakan kafaroh. Apa yang menjadi bahan makanan pokok yang ghalib, yang umumnya pada daerah di mana si orang ingin membayar mukafir itu hidup, maka itulah yang kemudian dibayarkan. Maka dari ketentuan yang seperti ini, mafhumnya berarti fala yujzi'u, maka tidak cukup. Apa yang tidak cukup?
nahwu daqiqi wassawiqi wal khubzi. Membayar zakat fitrah atau membayar kafaroh dengan menggunakan dakik, tepung atau sawik dalam bentuk bubur, au khubzi, atau membayarnya dalam bentuk roti misalkan, maka pembayaran seperti ini adalah pembayaran kafaroh yang tidak sah, sebagaimana itu juga tidak sah di dalam masalah zakat fitrah. Seharusnya dibayarkan adalah bentuk mentahnya, karena nasi, makanan pokok kita nasi, maka yang dibayarkan adalah berasnya. Kalau misalkan makanan pokok orang Indonesia itu misalkan roti misalkan, maka nanti yang dikeluarkan adalah terigunya ketika dia masih utuh, bukan ketika sudah menjadi tepung. Kalau rotinya gandum ternyata, maka yang dikeluarkan adalah biji gandumnya, bukan tepung gandumnya. Nah, ini yang menjadi sah, ya, yang supaya kafarohnya menjadi sah, maka yang dibayarkan adalah bentuk yang seperti demikian. Sebagaimana itu yang diterangkan oleh beliau Syekh Khatib Syarbini. Nah, inilah kira-kira jawaban atau respon dan tanggapan yang bisa kami sampaikan terhadap pertanyaan yang telah masuk melalui nomor admin channel YouTube MZT Malang Raya kami. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan dari jawaban ini betul-betul bisa memberikan kegamblangan dan pemahaman yang meluas kepada segenap umat Islam, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita baca dari keterangan para ulama betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk kita semuanya dan juga kepada seluruh keturunan kita, sehingga mudah-mudahan kita dan anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada junjungan kita, idola kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.